Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di pertemuan yang ke-11 ini. Berarti sisa sisa pertemuan adalah 3 ya. 3 pertemuan lagi ya, 3 pertemuan lagi kita selesai ya, selesai. Dan alhamdulillah hari ini ada Mbak Fitri ya yang akan membawakan eh ini saya senang nih, menarik ini ya aplikasinya ya. Namanya Desa Wisata Go Digital ya. Keren ini tadi kemarin saya baca-baca sepintas keren dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk tidak membuang waktu Mbak Fitri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat yang saya hormati Bapak Dr. Sofyan dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi Desa Wisata Nusantara. Desa Wisata Nusantara ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Kemendesa PDTT yang dimanfaatkan oleh desa untuk percepatan pemulihan ekonomi pada level desa. Pada level desa juga memudahkan masyarakat dalam mencari desa wisata. Terus aplikasi Desa Nusantara ini adalah salah satu platform promosi desa wisata yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma, serta wisata desa yang dikelola oleh pihak lain yang bekerja sama dengan BUMDes atau BUMDesma, platform yang diciptakan oleh Kemendesa PDTT pada Januari 2022 dirilis ya Pak. Terus tujuan aplikasi ini adalah sebagai media promosi bagi pengelola desa wisata, terus sebagai pusat informasi bagi wisatawan, mempermudah wisatawan dalam mencari wisata, meningkatkan jumlah pengunjung serta kunjungan kembali wisatawan. Terus aplikasi ini bisa di-download ya kalau pengguna Android bisa di-download di Google Play atau bisa di-download lewat link yang tertera. Terus amatanmediadesa.org per Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 aplikasi ini sudah di-download lebih dari 50.000 kali, 1.000 ulasan dan mendapat rating 4,4 bintang. Terus nih, aplikasi Desa Nusantara ini menyediakan destinasi dan aktivitas. Terus di Flash to Go-nya kita bisa cari destinasi di sekitarmu, terus destinasi populer, pencarian destinasi dan jelajah mulai dari provinsi, dan juga ada gamification. Terus things to do, di sini kita bisa lihat wisata sungai, ada budayanya, ada dari edukasi, wisata kuliner, agrowisata, wisata religi, gunung, dan pantai. Terus di desa wisata ini kita bisa lihat di situ jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, ketersediaan transportnya, terus kondisi jalannya. Terus di situ juga disediakan di medianya ada description-nya, ada fotonya, ada video dan juga ulasan. Terus juga ada stem kunjungan. Di situ juga ada pertanyaan terkait akomodasi, hotel, homestay, hostel, wisma, villa, dan resort. Terus juga ada panduan perlengkapan, kebiasaan daerahnya, bahasa, telekomunikasi, zona waktu, cuaca, dan temperatur, listrik, kartu kredit, dan juga nomor darurat. Next. Ini, jadi kalau kita yang punya kita pengelola BUMDes, kita bisa mencantumkan desa wisata yang ada di desa kita. Kita bisa caranya kita bisa daftar, terus kita login username BUMDes kita gitu loh. Terus tuh kalau yang udah daftar
Ini untuk pengelola ya Pak, dashboard untuk Ya, ya, pengelola. ya. Terus kategori kita bisa masukkan kategori wisatanya, apakah sungai, gunung, pantai, kuliner, ataupun wisata edukasi. Terus tuh, kalau sudah disetujui sama Kemendesa PDTT, dia jadi akunnya jadi begini. Ya. Oke, next. Tuh, kita bisa mencantumkan tentang desa wisata kita, fotonya, terus performanya begini. Kalau udah disetujui. Next. Misalnya nih, saya ambil satu desa wisata yang ada di Bangka Belitung, kawasan wisata Menung. Kita bisa mendeskripsikan tentang desa Menung. Misalnya begini. Oke, next ya Pak. Ya, ya. Terus tuh, kita bisa peta titik lokasinya, fasilitasnya, terus jam buka, jam tutupnya, bisa kita atur. Tuh, jarak tempuh dari bandara, waktu tempuhnya, kondisi akses jalannya, transportasi yang tersedia, itu bisa. Nanti tampilannya begini kalau sudah disetujui. Next. Desa wisata yang lainnya Pak, yang udah disetujui. Ini untuk dashboard pengelolanya. Kalau Ya, kita ya. punya BUMDes, punya desa wisata atau sebagai pengelola BUMDes ataupun BUMDes bersama. Nah, ini dashboard untuk penikmat, untuk user. Jadi kita sebagai user bisa download di Google Play, Play Store, bisa jelajahin edukasinya, fasilitasnya ada edukasi, kuliner, agrowisata, religi, pantai, gunung, sungai dan ini disajikan oleh 34 provinsi, 514 kota kabupaten, 81.616 desa dengan total 7.275 desa wisata yang dikelola oleh Kemendesa PDTT. Udah gerundul aja dilihat orang nggak enak dong. Ini bisa ya, bisa sama-sama dilihat di Play Store, di aplikasi. Setiap perjalanan jelajah para traveler akan secara digital nanti akan dapat stem gitu. Ya. Kalau yang udah berkunjung begini Pak, gamification. Terima kasih. Desa adalah pusat peradaban, tempat manusia menjadi sesungguhnya manusia. Maka pasti tidak akan sulit bagi desa untuk memanusiakan manusia. Terima kasih Pak. Saya barusan juga download gitu ya, download aplikasinya dan saya coba-coba cari desa Cibuntu itu nih belum ketemu nih yang di Jawa Barat nih. Jangan-jangan belum dimasukin sama mereka. Oh ada desa Cibuntu. Ah, nemu nih. Saya langsung nemu nih desa Cibuntu ya teman-teman. Ada desa Cibuntu dan saya pernah ke sana ya. Ada wisatanya. Oh Terus keren. kita bisa ini Pak, bisa like lewat aplikasi ini. Jadi nanti Kemendesa PPDT bisa kasih penghargaan untuk desa wisata terbaik berdasarkan like. Ya, siap berdasarkan like ya. Ini Iya, yang like desa Cibuntu ini yang like sudah 776 yang like ya. Dan ini luar biasa, fasilitasnya juga ada camping ground, ada homestay ya. Ah, bersyukur deh saya pernah ke sini. Oke, pertanyaan saya ini tadi sudah kayaknya di slide sudah terjawab semua ya, karena memang, slide ini juga komplit gitu ya, desanya. Dan ini, teman-teman ya, ini, salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama, teman-teman yang, kita explore ya, daerah-daerah wisata yang sebenarnya daerah wisata ini nggak kalah ya, nggak kalah di luar negeri. Jadi ngapain ke luar negeri ya, di desa kita, di Indonesia aja masih banyak yang desa wisata yang belum kita kunjungi ya. Ini di Jawa Barat aja saya lihat, masya Allah sampai banyak banget ini Bu, saya cuman desa Jawa Barat ya.
luar biasa banyaknya, belum di Jawa Tengah, belum di seluruh provinsi Indonesia. Ya jelaslah bahwa kenapa kita ke luar negeri di sini lebih indah gitu ya. Nah, emang permasalahannya hanya masalah transportasi ya, ya transportasi ya. Kita susah ya ke sana gitu ya karena memang, letak dan jaraknya. Dan kembali lagi ke aplikasi, secara aplikasi saya lihat ini luar biasa bagus gitu ya aplikasinya dan mengedukasi dan berguna untuk masyarakat. Ya dan lengkap, profilnya juga lengkap, nggak asal-asal gitu ya membuat, aplikasinya ini, ya. Fitri mau tanya dong, Iya. di sini nggak ada fitur bahasa Inggris ya di aplikasi? Saya download memang Oh isinya iya, bahasa belum Indonesia semua gitu ya. belum, Kak. Iya, Itu masukan tuh bagus tuh, input aja memang kalau misalnya kita bagus. kan udah di-highlight banget, sebagai Indonesia yang bagus gitu ya untuk Betul wisata. betul betul. Ada baiknya memang semua aplikasi yang berhubungan sama, tourism itu ada versi Inggrisnya. Jadi, Betul betul eee, betul. semua negara yang mau memakai itu mengerti gitu ya. Itu aja sih. Betul betul, setuju, sangat setuju. Masukannya luar biasa bagus ya. Ini bisa ini ya, bisa jadi masukan ya, karena memang aplikasi ini bukan hanya untuk orang Indonesia ya, pariwisata itu kan lebih ke luar negeri juga ya. Bagus bagus Bu Lia, masukannya. Nanti mungkin bisa dimasukkan tuh Bu Fitri ke Baik. Terima teman-teman kasih, Kak Ana, oh. saranmu. Ada yang lain teman-teman? Silakan. Iya, saya Pak, coba Ya. ini menyambung Mbak Lia aja tadi di pendapat pribadi saya kalau bisa Mbak Fitri ada penyambungnya Mbak ketika pariwisata ini pasti ada yang tertarik gitu. Mungkin ada yang tertarik nanti ada siapa yang menjadi gitu. Di desa ini mau kemana jadi ada pengantar atau Guided ya, yang guide-nya. menerima pariwisata itu mengarahkan gitu. Oh, travel partner ya, Bu? Kita udah masuk Oh, ke internasional kalau sih tahu aku di Sadok itu Mbak Lady Diana pernah datang ke situ dipromosikan oleh ini Nusa Tenggara Barat. Jadi ada yang menang gitu, aplikasi yang kita kita buat gitu Pak. Yang follow up gitu maksud saya. Ada yang follow up ketika itu ada yang tertarik dengan si kita jadi tidak terbuang gitu saja gitu. Tidak terbuang sia-sia. Ya tentunya pasti dengan ini masukan Mbak Lia tadi dengan bahasa Inggris tadi gitu Pak. Ini tuh lebih bagus. Ya, terima kasih. Makasih Bu Nur ya, ini di tengah perjalanan masih on cam, masih mau sempat bertanya, mendengarkan, appreciate untuk Bu Nur ya. Aduh, ini luar biasa nih Bu Nur. Oke, itu masukan yang bagus ya. Ketika ada yang tertarik, pengen datang, ada guide-nya langsung. Ini loh ditunjukkan. Ya nanti mungkin untuk pengembangannya ya, oh Bu. ini ada, Pak. Ada. Biasanya kan kalau di desa itu ada pendamping desa, Pak. Ada pendamping desa. Siap, siap, siap. Terus juga ada duta wisata, Pak. Di Dusa, desa-desanya ya. Biasanya kerja sama kampus-kampus sekitar juga ya? Kalau nggak iya, salah ya, Pak. Bu Fitri ya? Iya, Sip sip sip. Udah terjawab mudah-mudahan ya Bu Nur ya, sudah terjawab, sudah ada katanya Bu, sudah ada, nanti tinggal dikelola bahasa Inggrisnya saja gitu ya. iya. Saya pernah ke sana Bu Fitri ya, malamnya itu dihadiri oleh universitas ya. Nah, universitas itu mereka juga yang datang ke desa wisata itu juga, sebagai, sorry bukan evaluator ya namanya ya. Dia melakukan evaluasi lah ya, bahwa ini harus dibuat ini. Jadi ada masukan-masukan dari para mahasiswa ya, yang di sana yang dalam tanda kutip magang di sana ya, magang melihat, perkembangan desanya, kemudian dibuatkan,
dibuatkan inovasi-inovasi apa yang bisa membantu desa wisata bisa lebih berkembang gitu ya. Dan ini, saya alami ketika saya nginap di sana, datang beberapa mahasiswa yang, meliput dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada desa ya. Sehingga desa wisatanya bisa lebih, terus berkembang ya, dari hari ke hari gitu ya. Ya ini luar biasa ya semangat dari, masyarakat kita semua gitu ya untuk mengembangkan desanya, lebih sadar sekarang ya, lebih sadar dengan bangga dengan desa-desanya. Jadi kalau bapak-bapak pergi ya ke daerah Jawa Tengah, di daerah-daerah desanya ya, udah luar biasa maju ya, ya. Banyak wisata-wisata yang nggak terpikirkan tadinya jadi ada gitu ya. Luar biasa ya di Jogja apalagi ya, di Jogja desa wisatanya juga lebih, maju gitu ya, dan yang lainnya. Oke terima kasih ya Bu Nur ya, hati-hati di jalan ya Bu ya. Kasih. Kemudian yang lain, silakan yang belum bertanya, nambah-nambah nilai lumayan. Eee, mau nyambung Bu Nur tadi, Pak. Pak Andi nih, siap Pak Andi. Ya ini kan kalau saya lihat nih aplikasinya kan buat, media informasi yang disediakan pemerintah, Pak, ya, untuk bagi Ya traveler yang ingin, tahu tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia, Pak, ya. ya Nah ya, itu mungkin, pengelola wisata di desa-desa itu kan mungkin ada yang dikelola oleh swasta, ada oh yang oleh pemerintah desa. ya ya Nah itu kan, apakah aplikasi ini ke depannya itu bisa nge-link juga untuk mungkin untuk bukan hanya sekedar buka tutupnya jam berapa, mungkin dari segi harganya juga mungkin bisa, Pak. Terus untuk, ya seperti tadi bisa dipilih, villa, resort, atau hotel, mungkin, tertera juga pilihannya, hotel apa saja yang tersedia available, terus range harga kamarnya berapa aja, terus ya tiket masuknya berapa, dan mungkin ke depan kalau memungkinkan langsung beli tiket di sana, kira-kira bisa nggak, Pak, kira-kira ya, arahnya ke sana? ya ya, kita tanya ke Bu Fitri ya, ini, beliau ya ada di sana nih. Oh Silakan iya. Bu Fitri, silakan. Makasih Pak Andi. Sementara Iya, Pak. sementara kan ini masih maksudnya ini kan aplikasi baru dan terus Ya, baru masih Januari ya? pembaruan iya, Baru Januari ya, dan ini masih terus di-develop, masih terus disempurnakan ya. mungkin masukannya Mas Andi bisa kita ini, jadikan bahan pembaruan gitu. Iya, ya jadi, informasi-informasi yang tadi ada itu, tidak hanya informasi tapi juga komplit ya, informasinya komplit ya. Misalnya hotel terdekat kita bisa klik hotelnya, apa sih pilihannya, harganya berapa, ya. Ya kalau desa wisata ini memang setahu saya tapi ini bisa salah ya Bu Fitri ya, tolong diluruskan ya. Desa wisata kalau nggak salah saya nggak bayar tuh ya masuk datang, ke homestay-nya itu gratis ya kalau nggak salah. Gratis dan ya tapi kalau orang Indonesia segratisnya orang Indonesia tetap kita ngasih gitu ya. Tapi nggak ditarifin, kalau nggak salah tuh nggak ada tarif kalau untuk homestay-nya. Nggak ada tarif, jadi kita bisa milih, rumah mana yang mau kita singgahi, disediakan rumahnya. Kita jadi datang ke desa, disediakan rumahnya, ada rumahnya nih homestay-nya pilihannya, dan itu gratis, gitu, dan itu gratis. Ya tapi tetap nggak gratis ya, kita tetap nggak enak lah ya, buat tidur masa dan biasanya bersih, gitu, kayak homestay-homestay gitu ya, dia bersih gitu ya. Bersih dan itu kan dinilai juga tuh sama pemerintah ya, karena nanti akan, terkait dengan pemeringkatan desanya ya, Bu, ya, Bu Iya, Fitri. Pak, Makin bersih homestay-nya, makin baik iya pelayanannya, itu makin bintangnya itu ya nilainya makin tinggi tuh, iya. ya. Ya setahu saya itu ya dari ngobrolan dengan ya pihak homestay-nya waktu itu dan beberapa warga di sana gitu ya. Bagus bagus. Ya kalau hotel memang opsi ya, kalau itu opsi, bukan disediakan itu opsi ya. Tapi kalau homestay-nya diluruskan mungkin diluruskan ya, ini nggak bayar homestay-nya, emang warga menyediakan rumah ya, ada beberapa rumah yang dipilih gitu oleh desanya untuk dijadikan homestay, kalau nggak salah gitu ya Bu Fitri ya? Kalau nggak salah gitu ya. Nanti, silakan tamu milih gitu mau nginep di homestay yang mana gitu di desa itu, gitu.
Menarik Pak, makanya main Pak, ke desa wisata, betul. Itu harus booking atau gimana, Pak? Eee, saya kalau booking nggak tahu ya, cuman memang ada booking sih, karena kan yang datang bukan hanya kita aja, yang Mhm. datang itu kan bisa dari berbagai, daerah tuh, kalau kita makanya harus harus ya telepon atau harus booking ya, ke BUMDesanya, kalau nggak salah gitu ya Bu Fitri ya? Karena Iya, kan datang kunjungannya banyak nih, dari desa-desa sekitarnya. Dari aplikasi apa gimana, Fit? Maksudnya gue tertarik sih, to be honest kan baru kalau tahu Sebenarnya Kak gini, ada aplikasinya sedikit aplikasi agak ini. ini ya Mbak Fitri, agak sedikit lemot ya. Berarti saya buka-buka kok agak apa ya, apakah emang emang mungkin salah kali handphone saya yang lemot kali. waduh, kalau lemot enggak deh kayaknya, Pak. Enggak ya? Berarti Ini salah handphone saya berarti ini. dealer dealer nggak bener nih dealernya, HP-nya HP-nya nggak, Handphone saya kali itu. tadi saya download ya barusan ya. Oke Sama kok, Pak, saya juga download Pak. cepet gitu, cepet ininya. Mungkin WiFi di tempat Bapak atau Bisa jaringan. juga. Nggak cepet kok, Iya, tadi saya klik-klik juga nggak lama gitu ya, cepet iya. ya. Tapi memang karena banyaknya gambar gitu ya, sehingga nge-load dari feature-nya emang rada butuh waktu ya, feature-feature yang ada gitu ya. Ya, Mhm. ya ini luar biasa nih, saya kesini soalnya, jadi saya tahu nih, jadi saya langsung ya Bu Fitri ya, saya langsung download dan saya langsung lihat Cibuntu, bener nggak? Jangan sampai saya nggak ada nih, udah ngomong-ngomong desa Cibuntu nggak ada di sini, nggak terdaftar gitu ya. Nyatanya terdaftar, alhamdulillah. Ya tenang. Benchmark-nya bener berarti kalau ada gitu. Ya emang, aplikasi ini dipenuhi dengan gambar-gambar ya Bu Fitri ya, gambar-gambar ya, sehingga Iya, butuh load yang ya emang di sebagian smartphone gitu ya, yang butuh karena banyak desa kan, Pak. ya banyak desa dan banyak picture ya, banyak Ya, gambar kan, kalau aplikasi banyak gambar kan biasa tuh, agak banyak kan. Nah itu mungkin jadi masukan gitu ya, picture-nya mungkin atau apa gitu ya, atau bandwidth-nya diperbesar gitu ya. gitu. Biar untuk speed ya, speed-nya ya. Karena desanya kan tadi hampir berapa tuh tadi ya, 1000-an lebih itu ya, Bu Fitri ya? Banyak banget Pak, iya. Iya, bisa kita kalau lagi main ke pulang kampung, Iya, jangan-jangan Pak. di kampung kita Siap. ya Pak Satrio ya, kita nggak tahu ada desa wisata di kampung kita, yang kita belum explore gitu ya. Iya Jangan Pak, baru nongol di sini kaget gitu. iya, ternyata di samping rumah kita tuh desa wisata, kita nggak tahu gitu ya. Kuningan itu kampung saya, Kuningan Kuningan kampung ibu saya, dan saya baru tahu bahwa di situ ada namanya desa wisata Cibuntu. Mmm, Luar biasa gitu, ini kemana aja kemarin. Nah inilah pentingnya pembuatan ini biar lebih mengenalkan. Sampai hari ini kalau nggak salah sampai 50.000 yang download ya, Bu Fitri. Tadi kan 45 ya, Bu Fitri bilang, ini 50.000, sampai 50.000 ya. Wah surprise ya. Berhasil tuh berarti aplikasinya. Iya, keinginan tahuan orang ya ketika main ya. Ya jadi ke depan ketika main, kalian aja ke desa wisatanya gitu, oh ternyata ada di sini. Malah lebih unik, karena belum jarang orang yang datang. Jadi orang-orang kan ini apa namanya, para, penggiat sosial media kan biasanya kalau ada yang baru-baru gitu ya, kejar gitu ya, yang belum ada orang upload dikejar gitu ya, biar FYP. penasaran Biar nih Pak. iya, gitu. Oke, ini bagus dan ya, secara aplikasi tadi saya juga coba, udah oke, ya, udah menggambarkan, walaupun tadi banyak masukan-masukan yang bagus gitu ya, sebagai pengelola. Paling itu, teman-teman, untuk hari ini gitu ya, dan Bu Fitri, terima kasih atas ininya, presentasinya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.